Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi di Bali Official YouTube channel. Dan di kali ini episode pertama teman-teman di cerita sukses kali ini bersama Bu Ana Sana, CEO dari. Iya. Apa kabar Bu An? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wede, mantap. Bentar. Iya, Kok ada kayak gitunya sih? Gak apa-apa Bu, kan biar motivasi yang semangat ya, nonton, biar semangat. Ini kebiasaan di sekolah-sekolah biasanya kan kayak gitu ya. Iya, biar semangat ya Bun. Bun. Maafin Nunun. Jadi Bu An, di video kali ini nih video perdana nih Bu An di channel YouTube Bali Official. Kalau boleh lihat nih dari sejarah historisnya, itu tuh Bu An udah termasuk sukses banget nih. Belum, masih jauh banget ini. Oh, Masih jauh lah. masih jauh ternyata teman-teman. Masih jauh teman-teman. Masih jauh, masih kalau ada yang lain lagi. Kalau menurut Bali sendiri nih, kalau kita udah nampung diri kita sendiri itu udah sukses banget loh Bu. Apalagi kalau misalnya juga menafkahi keluarga kita juga gitu. Itu udah kayak wow, amazing banget sih gitu. Udah nggak yang kalau misalnya YouTube Bali yang bilangnya udah nggak beban keluarga. Gitu. Jadi menurut Bali tuh Bu An udah sukses banget. Apalagi dengar-dengar nih Bu An ngerantau ya. Iya. Merantau dari umur 17 tahun. Wih. Oh ya, 17 tahun. Sweet 70 itu melepaskan diri dari rumah kayak gitu. Ibu kenapa? Itu cita-cita sih sebenarnya. Kenapa Cita-cita tuh? dari SMA. Pokoknya lulus SMA 17 tahun harus keluar kota, nggak mau di rumah. Karena udah pusing di rumah ya. Udah banyak ini ya. Karena udah jadi beban keluarga kan. Uh-uh. Makin dewasa kan kalau di rumah tuh makan tambah banyak loh kan. Iya Uang sih. jajan nambah dong. Berarti nambah jadi beban orang tua. Ya. Makanya pas dari SMA tuh pokoknya setelah lulus SMA harus ngerantau, nggak mau tinggal di rumah lagi. Oh, itu udah nggak ada pemasukan sendiri juga ya, lu nambah lagi kan? Iya, itu pemasukan pertama tuh di kelas 3 SMA. Ngomong-ngomong kelas nih, berarti kan Ibu An ini seorang guru ya teman-teman. Nah, Ibu kenapa sih memilih guru teknik? Kenapa nggak, kan kalau misalnya perempuan tuh kadang ya Bu, memilihnya tuh kadang di SMA aja lah gitu, ngajar IPA atau IPS atau guru bahasa Indonesia di SMP. Kenapa Ibu memilih teknik? Ini bisa dibilang apa ya? Udah kecemplung ya harus berenang gitu ya, daripada tenggelam kan. Kan kalau pilihannya kalau kita sudah kecemplung, analoginya ya, kecemplung di laut, kita tinggal milih, kita mau berenang di air laut itu atau mau diem tenggelam gitu kan. Nah sebenarnya tidak terfikirkan sedikit pun jadi guru teknik ya, karena di awal itu kan punya cita-cita jadi guru itu dari kelas 5 SD. Oh, mulia sekali ya 5 SD ya. teman-teman. Itu alasannya karena dulu ada guru deket banget ya, deket sama Bu An gitu kan. Terus deketnya itu terkadang kan banyak guru tuh yang ya udah sekedar ngasih ilmu udah gitu, tapi guru ini bener-bener sampai memotivasi banget gitu, sampai sayang banget ya pas lomba tuh udah dikasih makan, dijajani, anak SD kan semua gitu ya. Terus cerita juga guru tuh, guru yang Bu Cici namanya tuh, katanya salah satu kehebatan seorang guru adalah guru itu bisa mengajari presiden, bisa mengajari dokter dulunya ya. Misalnya kayak Bapak Jokowi sekarang ya, dulunya kan SD kan. Nah berarti yang guru SD itu kan misalkan 30 murid loh, setelah lulus ada yang jadi presiden, doktor, insinyur, teknisi dan segala macam. Dan itu kan oh iya ya, seorang guru yang mungkin dari segi pendapatan ya nggak gede-gede banget gitu ya dibanding yang lain, cuman bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa banget gitu. Luar biasa banget. Iya, makanya dari situ udah mulai oh iya kayaknya mending jadi guru gitu. Termotivasi gitu. Iya, kayaknya udah profesi yang paling keren banget itu guru ya. Walaupun dari segi ya yang lainnya ya gitu-gitu aja sebenarnya kan guru. Cuman selain itu untuk apa namanya mengamalkan ilmu juga. Jadi selain karena tadi bisa mencetak orang-orang hebat di kelasnya masing-masing sebagai amal jariah juga gitu. Nah terus kenapa akhirnya jadi guru teknik? Itu memutuskan itu semenjak 2018 mengajar di SMK Perguruan Cikini ya. Ini ada unsur apa ya?
terpaksa juga sih sebenarnya. Terpaksa kenapa tuh Bu? Iya, gimana ya? Jadi kan dulu tuh pengennya ngajar SD gitu kan. Jauh banget ya Bu dari SD ke SMK. SMP sama itu udah lewat gitu. Iya, pengennya anak SD lucu-lucu gitu ya. Nggak ada yang bandel-bandel, Gemoy gitu. nggak ada yang ngelawan-ngelawan gitu ya. Udah cuman karena pas SMA, cuman emang takdir itu nggak pernah salah ya. Dulu itu kan punya cerita jadi guru, tapi pengen masuknya ke ITB, jurusan biologi lah di situ. Gua sih baru nyadar sekarang juga ya, oh iya kalau dulu masuk ITB gak jadi guru dong ya. Gitu kan. Nah cuman di saat itu karena emang termotivasi, ambisinya lumayan tinggi untuk masuk ITB, ya udah di situ hampir kayak orang gila sih. Sampai Stres pernah ya? nulis sebuku, cuman tulisannya diisinya aku harus masuk ITB, aku harus masuk ITB. Itu Hampir satu buku Ibu tulis sendiri? full, Ya. sebuku full tulisannya itu. Aku harus masuk ITB, aku ingin masuk ITB, pokoknya ITB. Itu berapa lama tuh Ibu tulis? Kan itu satu buku tuh banyak ya Bu, apalagi Banyak, tebalnya juga. iya. Cuman buku yang nggak tebel-tebel banget. Buku tulis gitu kan. Iya, pokoknya sampai kayak itulah. Itu dari kelas 11. Jadi kalau dulu di SMA tuh kelas 11 tuh udah punya target nih. Kelas 11 harus mau masuk ITB. Jadi kelas 11 udah mulai ini kan dilatih sama gurunya tuh. Pas SNMPTN berita duka cita ya teman-teman. Iya, kenapa tuh Bu? Mohon maaf Anda belum diterima di ITB. Setik merah teman-teman. Yang mungkin nanti balik sama teman-teman yang lain juga ya. Iya yang sih pasti. merasakan Kita harus semangat nih teman-teman. pengumuman. Iya, setelah itu kan agak frustasi banget sih soalnya. Karena teman-teman yang lain yang seperjuangan tuh udah ada yang masuk IPB, UGM, Unpad, UPI. Sedangkan pas waktu Buan belum masuk kemana-mana. Masih bingung gitu. Iya kan. Udah setelah itu ngobrol kan sama guru. Jadi salah satu kesuksesan tuh ya deket sama guru gitu ya. Itu gimana sih Bu statementnya, sedikit aja statementnya biar murid-murid tuh atau kayak saya nih deket banget sama guru gitu, nggak mandang, maksudnya kayak guru ini deket gitu. Itu gimana tuh? Yang pertama sih ya ikuti aturan yang dibuat guru itu. Kalau guru kan ya misalkan Balia nih buat misalkan aturannya gini, terus Balia ikutin lebih rajin, ya guru pun akan lebih memberikan perhatian lebih gitu kan. Maksudnya ya udah sambil diskusi, Bu kalau gini gimana. Dulu kan buat termasuk bawel juga ya. Saya pernah inget tuh ada guru TU baru masuk ke sekolah terus buat bawel banget, diikuti mah dibuntutin kemana-mana tuh. Sampai kata teman-teman, ini si Aan gak ada kerjaan banget ikutin guru TU itu, karena mau apa coba? Itu mau daftar SNMPTN, mau ngurus nilai rapot tuh, karena kan agak lama ya. Dia kan buat gergetan ya, pokoknya kalau target hari ini selesai harus selesai. Guru TU ya bikin sibuk gitu ya. Udah gak ada besok-besok ya. Iya, makanya langsung gitu. Cuman ya jadi yang pertama sih tanya-tanya dulu ke gurunya, misalkan sharing, Bu saya mau sharing nih tentang ini. Jadi kalau dari siswanya terbuka, guru pun ya insya Allah. Misalnya kalau guru yang tiba-tiba nanya kan agak gimana gitu mungkin kan gitu. Nah tadi sekilas nih kata Bu An, Ibu sekolah teknik nih. Oh iya, belum sampai ke situ ya, Iya. kayak panjang ceritanya nih. Sekilas, nggak apa-apa Bu, ini 2 part. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, 2 part. Oh iya, jangan lupa juga di subscribe nih, Tak Percik, sponsor tempat kita, gila. Ini wajib banget sih. Udah gitu adminnya rajin teman-teman, rajin upload. Lebih sekarang streaming ya Bu. Iya, streaming. Jadi lanjut lagi ya. Iya. Oh ya, setelah ditolak oleh ITB, masih dendam gitu ya, nggak dendam sih, Kesel masih gitu. pengen ngebuktiin nih sebenarnya masih bisa sampai di ITB atau enggak gitu. Akhirnya di SBMPTN coba lagi ITB lagi, tes tulis ya, kalau sekarang namanya UTBK ya. UTBK. Nah cuman karena ini kesempatan terakhir, karena kan Buan bidik misi juga kan, ambil beasiswa tuh. Bidik misi. Iya, kalau nggak beasiswa entahlah. Karena biaya itu kan beda ya, kalau kuliah lebih mahal tuh. Udah sharing sama guru, disarankan untuk masuk
UNJ kan. Udah waktu itu Pak Arif tuh salah satu yang guru yang memberi kesempatan dan mengajarkan untuk mencari uang sendiri. Ya itu Pak Arif tuh. Udah kan nengaan udah masuk ini aja UNJ, Bapak juga dari UNJ tuh. Ya udah masuk UNJ, cuman bingung tuh mau ngambil apa gitu ya. ngapain gitu Ya kan 3 tuh pilihannya. Pertamanya ITB masih biologi, keduanya itu fisika UNJ, sama yang ketiganya bingung kan. Udah lihat passing grade mana nih yang kira-kira masuk, kan bisa dihitung tuh. Kalau dulu masih bisa diprediksi kira-kira berapa dapatnya kan passing grade-nya. Udah masuk elektronika, kecil nih, sama masih bisa lah buat kerja kan udah dihitung berapa persen masih bisa masuk situ. Udah ada yang pilih itu. Pas pengumuman masih inget pengumumannya mau maghrib, ke warnet ya, biayanya paket 5.000 2 jam. Pas iya sih sekarang masih Bu 5.000 2 jam masih. Pas pengumuman, selamat Anda diterima di Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Itu nggak ada ekspresi sama sekali. Ya. Antara seneng, Ibu nggak seneng gitu di UNJ? UNJ kan kayak fakultas yang gimana gitu Bu. kan dulu itu yang kalau di kampung kan nggak terkenal, Iya, maksudnya nggak seterkenal belum famous ITB ya. dan UPI lah dulu kan. UNJ masih belum inilah. Udah itu tanpa ekspresi nih, Daftar aja gitu. mau bahagia bingung apaan itu elektronika gitu ya. Udah pas datang ke rumah ngebawa perinan kan, Maan diterima di UNJ. Mama juga bengong ya, di UNJ di Jakarta, yakin mau di Jakarta katanya. Saya kan perempuan ya, Iya, buat kan di makanya itu kenapa gua tuh betul. perempuan tapi basicnya tetap ngambil teknik gitu. Iya, pas awal sih dulu tuh karena megang prinsip itu yang pertama tadi, 17 tahun lulus SMA harus merantau. Pokoknya jangan jadi beban orang tua dari situ sebenarnya. Pas ditanya, yakin gak nih? Orang kan ya Bon perempuan ya, Iya. anak pertama. Ada bimbangan dari keluarga orang tuanya juga. Dan yang ini kan jarang main juga. Udah gitu orang tuanya jauh. Langsung Jakarta yang gambaran di TV-TV kan itu ya, maksudnya banyak pembunuhan, Banyak iya kriminal-kriminal gitu sih yang diberitain. Iya, cuman habis dari situ udah bismillah, udah mah bisa kok, nyoba aja 1 semester dulu. Berani dalam hati sebenarnya nggak berani, cuman karena pengen ada banget tekad menjalankan gitu. yang tadi ya. Jadi setelah lulus nggak mau jadi beban orang tua. Pengen banget ngejalanin prinsip gitu ya, kayak gimana pun caranya kayak Ya, harus dapat. gue harus bisa berkembang sendiri gitu. Gila, Udah, keren saya- banget sih teman-teman. Merantau dengan air mata Oh, saat naik bis. Cuman habis itu ya dijalanin gitu ya, karena ya harus berjuang gitu di mana-mana kalau mau sukses, berjuang. iya sih, nggak ada yang sukses nggak tanpa berjuang gitu. Hampir tidak ada. Kalau ada pun hanya hoki-hoki. Lanjut nih, terkait saya masih ngulik-ngulik tentang ibu kenapa di teknik nih. Oh iya, belum sampai ke sana. Iya, masih ngulik. Maksudnya Iya. ibu masuk teknik nih, itu merasa ada tekanan nggak sih? Maksudnya kan kayak perempuan tuh kadang ya Bu, Oh, iya. jarang banget megang yang namanya bengkel, tang atau gimana, itu yang teknik-teknik. Gambaran ibu tuh sebelum masuk teknik tuh gimana, sampai ada tekanan kah atau ibu enjoy atau gimana gitu? Sampai akhirnya ibu memutuskan buat jadi guru di teknik. Kalau pertama, awal-awal ya, Oh. masih pede nih, anak SMA kan jago fisika ya. Jadi di kampus itu, di elektronika 3 semester, matematika 1, 2, 3, fisika 1, 2, 3. Itu masih menguasai tuh. Anak-anak SMA kan emang Masih fasih banget kelebihannya ya. tuh dihitungnya lebih kuat lah gitu ya. Lebih sering ngitung ya Bu. Iya bener, udah emang ya sehari-hari gitu, kimia, fisika gitu. Daun jatuhnya dihitung. Cuman setelah masuk semester berapa berarti ya? 4 ya? 4 atau sama 2 deh, semester 2 udah mulai dikenalkan dengan solder, terus bikin toolbox ya. Kalau toolbox tuh yang besi-besi tuh, pernah pengalaman sekali tuh bikin pelat besi gitu kan. Itu dosen tuh udah, kalian di teknik bapak nggak mandang kalian laki-laki atau perempuan, pokoknya harus selesai. Udah yang cewek-cewek kan gimana, kalau yang laki-laki kan ya udah biasa ya, udah potong palu, ngerjain gitu di rumah, iya, udah potong sering. pelat kayak gitu-gitu kan.
Udah pas di situnya emang agak kesulitan tuh pas di praktikum, ya secara nggak pernah megang Iya. palu di SMA kan mau ngapain ya, palu bikin pelat terus solder segala macam. Cuman akhirnya ya kerjasama sama anak SMK di situ. Jadi kan sama anak SMK ya ngobrol lah, lu sama kita dikasih contekan nih MTK sendiri aja. Oh jadi Ngajarin. buat ngasih kayak ngajarin gitu, nanti Iya. dia ngajarin kayak ini nih kayak gini gitu. Oh Jadi simbiosis mutualisme lah Oh, kayak oke. gitu. Udah anak SMK kan kekurangannya di hitungannya agak kurang kan mereka. Sedangkan kan kalau perhitungan itu sampai semester 5 masih ada rangkaian listrik 1 2 3 itu masih hitungan kan. Udah ini kerjasama gitu-gitu. Udah sampai lulus pun Buan udah karena pengalamannya kurang baik gitu ya. Ya kan ribet gitu ya, teknik kan nyolder segala macem gitu-gitu. Udah tuh pokoknya abis lulus nggak mau ngajar anak SMK, maunya ngajar anak SD, anak SMP. Makanya setelah lulus itu Buan kan sambil ngajar bimbel tuh dari semester 5 sampai selesai. Jadi setelah itu bimbel dulu tuh setahun. Abis sambil itu, nyari-nyari gitu ya. Mikir kan, Heeh. ini kuliah 4 tahun gak ada gunanya dong ya. Yo. Iya kalau ngajar SD kan, Heeh. ya ngapain anak SD diajari elektronika kan, Heeh. udah kan nggak mungkin tuh. Udah dari orang tua pun, nih apa gunanya kuliah 4 tahun teknik elektronika gitu ya kalau ngajar anak SD, ngajar SMP. Sama bapak tuh Iya. kan di rumah ya, kalau bapak itu jarang ngomong ya. Sekali ngomong tuh ngejelek gitu ya. Langsung kena gitu Bikin ya. mikir juga, oh iya 4 tahun dibela-belain gitu ya. Sampai lulus, tapi setelah lulusnya nggak di apa namanya? Gak diaplikasiin. Nggak diaplikasi gitu. Udah dari situ tahun 2018 di Cikini ada lowongan, udah ngajar. Ya pas awal-awal masih, ya kan cowok-cowok gitu ya, Buan kan agak Iya, itu anti diceng-cengin sebenarnya. apa-apa gitu. Agak anti sih. kaget gak Risih sih? gitu ya. Oh, buat cowok-cowok tuh buat risih gitu. Risih tuh kan ribet ya, cowok-cowok kan gimana sih? Ya kalau cowok tuh ribet, ribetnya apa gitu. Jadi yang nggak perlu diomongin gitu gitu. Oh dari dulu tuh ya temennya cewek, jarang punya temen cowok deket gitu kan. Makanya kalau deket pun 1-2 gitu. yang ya kalau yang deket tuh emang dia pintar. Jadi bukan tuh ngedeketin cowok yang pintar ya. Oh, Cowok biar yang saling menguntungkan iya. gitu. Kalau cowok yang biasa-biasa yang tidak bisa digunakan untuk yang bermanfaat tuh ya udah buat apa gitu kan. Tolong di video ini contek cara buahan. Iya udah setelah itu baru tuh alhamdulillah keterima di Cikini. Terus ketemu siswa-siswanya yang di luar pemikiran. Kalau kan mikirnya udah aduh ngajar anak cowok-cowok pasti bandel-bandel, rese gitu. Kusuh gitu. Ya, kisruh lah gitu-gitulah. Udah cuma alhamdulillahnya keterima di Cikini, siswa-siswanya pun tidak sejelek yang dipikirkan gitu dan masih bisa diajak kerja sama. Udah nggak sampai sekarang jadi guru teknik. Jadi guru teknik. Ternyata Buan juga banyak perjuangan ya meskipun saya kuliah gitu, tapi emang bagus sih mindset dari Buan tuh. Tapi gue yang kena ini nih teman-teman, kita tuh harus berteman sama orang yang pintar juga biar relasi kita bagus, biar nama kita juga bagus. Karena Buan secara langsung tadi ngomong, gue mikir relasi itu ternyata penting banget ya. Kalau misalnya kita nggak punya relasi, kita nggak bisa jadi apa-apa juga gitu loh. Itu sih penting banget gitu. Nah, satu lagi nih Buan, masih banyak sih sebenarnya. Buan masih kuat gak? Apa sih apa? Kendala ibu nih pas pertama ngajar teknik tuh gimana? Yang pertama Pasti kan ada tantangannya. ngajar ya, ngajar teknik ya. Ngajarnya itu soalnya kan Bon nih udah 4 tahun nih, ya kan? Belum, baru mau jalan 3. Mau jalan 3 tahun nah. Masih muda kan, kalau bayi tuh masih lucu banget itu. Itu ada pertama kendala banget nih, kendala buat yang kayak anak ini nggak bisa diatur, ini kayak gimana, ini anak ini gimana gitu. Kayak maksudnya hektik gak sih gitu? Iya pernah. Kalau Buan kan termasuk yang baperan ya, maksudnya ya cewek lah. Wajar sih Dari baperan. Sunda lagi. Ada siklus ya Bun, cewek. Iya jadi Buan tuh kan agak masih apa namanya, egoisnya tinggi lah. Sama kalau yang baru lulus kuliah kan biasalah idealismenya tinggi kan, standarnya pun lumayan. Karena ya pas awal-awal itu yang ketemu anak-anak yang melawan, yang apa ya,
ya gitulah yang rese-rese. Mm-mm. Udah kalau buannya kalau yang merese ya udah gitu ya. Didiemin apa gimana? Didiemin. Diemin Karena dulu. buan nggak bisa marah. Oh. Pas awal tuh nggak marah udah langsung diem kan. Mikirnya kayak gini nggak sih? Udahlah biarin aja, nanti juga capek sendiri Bodo gitu. amat, Oh, oh. iya. Kalau boleh termasuk cuek juga. Tapi kalau di SMA tuh buan nggak punya teman banyak, Oh. cuman 5 paling. Teman deket cuma 5 ya. Kualitas tapi ya Iya, yang emang berkualitas kenal banget. semua. Yang lainnya ya udah cukup kenal, teman-teman biasa. Udah dicuekin kan. Terus ketemu Pak Eko tuh. Itu guru yang menginspirasi juga sebenarnya, walaupun kan wali kelas ya boleh ya. Iya, sama Peko. Agak kocak-kocak gimana, cuman itu ngajarin ya nggak bisa kayak gitu guru itu. Maksudnya kita punya idealisme, tapi idealisme kita tidak bisa diterapkan ke semua siswa karena kan latar belakang beda-beda ya. Iya. Terus diceritain aja dari situ kan. Udah mulai dari situ di perbaiki hubungannya sama anak yang bermasalah itu. Udah, dan akhirnya di tahun berikutnya kalau buan marah ya udah buan langsung ngomong aja ke anak-anak kan. Langsung to the point Ajar gitu. kali lebar kali tinggi. Pokoknya itu sama pasti Balia deh kayaknya pernah ya. Jadi Pernah ya? dulu tuh Seharian loh. pernah seharian Buan cuma marah-marah Ngomong doang ya? teman-teman. Iya, Cuma gitu. Buan emang ngomongnya pelan sih, cuman sama kayak bapaknya Buaan kalau ngomong tuh langsung jelek gitu. Bahkan Buan bikin sendiri, iya ya kayak gitu, iya ya begini gitu. Bener-bener kayak buat mikir gitu. Iya, udah dari Pak Eko juga tuh diajarin udah kalau marah sampein marah. Ya udah, karena marahnya kan nggak bisa mukul-mukul gitu-gitu kan nggak bisa ya. Udah, ya cewek bisa yang ngomong ya udah ngomong. Daripada ya. dipendam ngebatin ya. Sampai pernah ingat tuh dari jam 7 sampai setengah 10 ya. Iya, Istirahat. itu durasi terlama. Mode hemat baterai itu. Udah, iya pokoknya ya itu buat tuh kalau udah ngomong terus. Tapi kalau udah diem gitu. Kayak gitu-gitulah. Cuman akhirnya ya menyesuaikan gitu kan. Akhirnya ternyata kan berpola tuh. Soalnya di angkatan Bali ada masalah ini. Di bawahnya sama. Jadi udah mulai tahu nih, oh berarti kalau udah ketemu masalah ini Polanya solusinya begini. gini. Dan sama gitu, yang bandel, yang males ada lagi gitu. Yang begini ya ada lagi. Jadi Tapi udah kan- terbiasa. Tapi kan ini nih, balik lagi ya Bu. Ini kan siklusnya lagi COVID-19 nih. Nah, itu gimana tuh cara Ibu buat ngadepin murid-murid bandel yang suka malas-malas ngerjain tugas atau gimana? Mungkin agak berbeda sama angkatan Balia kali ya. Mungkin kan beda kalau banget emang. angkatan Balia kenal dengan piston, push up, penggaris tuh ada. Nah, itu yang disebutin nama Buan itu hukumannya asis ini ya. Itu sebenarnya Iya buat tuh. ini sih, ngelatih fisik juga biar sehat, ngelatih mental juga sih biar nggak drop kalau di dunia kerja. Coba kalau yang sekarang tuh belum sih. Belum. Kelas 11 Belum juga merasakan sama belum sekali. ngerasain pulang sampai sore. Aduh, kayak Nge-layout sampai nangis-nangis tuh belum ada kelas 11 tuh. Kelas 11, kelas 10 apalagi belum sama sekali. Jadi kalau sekarang lebih ke pendekatannya lebih ekstra. apa ya? Jadi kalau Buan kan memposisikan Buan jadi guru tuh nggak guru siswa ada gap gitu kan. Karena Buan dapet ini ada guru pun yang di SMA tuh boros juga tuh jadi inspirasi ya, guru tuh oke, kita guru dan murid, tapi jangan sampai ada gap yang terlalu kayak benteng tinggi. Ya udah, kalau di luar itu kita udah gak ada hubungan. Nah, Buat kan nggak, maksudnya pengennya ya udah kita guru sama murid tapi apa namanya, ada keberlanjutan gitu. Ya udah sharing sampai curhat, jadi teman curhat kayak gitu-gitu. Makanya itu yang kelas 10, 11 pun lebih pendekatannya Seperti itu. seperti itu. Terus, ya, kalau misalnya malas, kenapa malas?